Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Yang ketiga, keutamaan bagi kita laki-laki solat fardu kita secara berjamaah di masjid, di mana azan berkumandang daripada tempat-tempat yang lain. Alhamdulillah, selepas salat kita masih ada waktu kesempatan untuk kita meraih keutamaan berikutnya. Di antaranya keutamaan i'tikaf di rumah Allah. Selanjutnya keutamaan kita menunggu dari satu waktu salat fardu, yaitu maghrib, ke fardu berikutnya isya. Ini ada keutamaannya. Kemudian tentunya keutamaan kita duduk dalam majlis yang mendatangkan rahmat, mendatangkan ketentraman, majlis yang dibangga-banggakan oleh Rasulullah kepada para malaikat yang ada di sisinya. Para pendengar radio Baitur Rahman, RRI, dan juga radio-radio swasta lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita kepada kajian kitab A'malul Qulub karya Syekh Saleh Al-Munajjid. Yang lalu kita sudah sampai pembahasan kapan sisi takut kepada azab Allah lebih ditekankan daripada sisi mengharapkan keampunan Allah, mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan rahmat Allah. Sekarang kita masuk dalam kitab ini. Pembahasan selanjutnya adalah darajatur raja, karena kita sedang membahas tentang raja, tingkatan-tingkatan harapan. Kita sudah sebut kalau berharap tapi tidak ada usaha, ini namanya tamanni dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesianya adalah angan-angan. Tapi kalau berharap berikut kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh, ini baru disebut dengan raja. Jadi kalau seseorang mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus berusaha untuk bagaimana bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan lihat dalam pembahasan Syekh Saleh Al-Munajjid ini. Kata beliau, ar-raja'u ala darajatin, darajatun arfa'u min darajah, wa maratib ba'dhuha fawqa ba'd. Jadi raja, harapan akan keampunan Allah, harapan akan rahmat Allah, harapan akan surga Allah. Ini dia bertingkat-tingkat. Maka selanjutnya akan dibahas di sini tingkatan-tingkatannya. Yang pertama adalah ad-darajatul ula, tingkatan pertama. Apa tingkatan yang pertama? Raja'un yab'asu al-'amila 'ala al-ijtihadi fil 'ibadah wa yuwallidu 'indahu al-ladzata biha. Pertama adalah harapan yang bisa mendorong seseorang untuk bersungguh-sungguh dia dalam beribadah. Dan harapan ini juga melahirkan kenikmatan di dalam beribadah. Walau kanat syaqqatan aw sa'batan, sekalipun di awal-awal terasa berat. Ini barangkali jamaah yang mulia, ya, dirasakan oleh hampir semua orang
mungkin bagi orang yang salatnya ada tapi tidak berjamaah, itu untuk kemudian dia datang berjamaah awal-awal berat. Awal-awal berat. Orang tidak biasa membaca Quran, awal-awal baca Quran berat. Orang biasanya bangun pagi jam 7, bangun pagi jam 5 berat. Orang yang enggak pernah tahajud kemudian bangun untuk tahajud berat. Jadi di sini disebutkan harapan pada tingkatan yang pertama ini adalah harapan yang bisa mendorong seseorang untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Harapan tersebut juga bisa melahirkan kenikmatan di dalam beribadah sekalipun di awal-awalnya adalah merasa berat. Nanti akan diberi contoh-contoh ya, di bawah ini. Maka dilanjutkan lagi, wa man 'arafa al-ajra alladhi sayanaluhu hana 'alaihi ma yabdhulu fihi. Orang yang memahami, saya tambahkan, meyakini pahala yang dijanjikan Allah dalam satu kebaikan, satu ibadah, ini akan memudahkan dia dalam beribadah. Sekarang kalau boleh mungkin saya komentari dulu. Sekarang saya yakin hampir semua orang tahu bahwa salat berjamaah bagi laki-laki itu 27 kali lipat pahalanya daripada salat sendiri. Saya yakin hampir semua orang tahu. Tapi lihatlah kemudian masjid-masjid waktu salat berjamaah. Banyak orang yang dengar azan. Ada salat dia tapi salat di kedai, salat di rumah. Tidak datang ke masjid. Tahu dia bahwa kalau dia datang ke masjid, dia dapat pahala kelipatan. Apa sebabnya di sini? Sebabnya di sini adalah apa? Meyakini akan janji Allah kalau dia berjamaah akan mendapatkan kelipatan 27. Maka siapa yang paham kemudian yakin akan pahala yang dijanjikan oleh Allah, ini akan mudah dia dalam melakukan ibadah. Di sini diberi contoh, dan ini real juga kita melihat hari-hari. Jamaah yang mulia, apa contohnya? وَمَنْ رَجَى الْأَرْبَاحَ الْعَظِيمَةَ فِي سَفَرِهِ هَانَتْ عَلَيْهِ مَشَقَّةُ السَّفَرِ. Siapa yang mengharapkan mendapatkan keuntungan besar tapi harus menempuh sebuah perjalanan besar, sebuah perjalanan berat, maka harapan mendapatkan keuntungan besar, yakin akan keuntungan yang besar itu membuat perjalanan yang berat itu menjadi ringan. Membuat perjalanan yang berat itu menjadi ringan. Diberi contoh di sini. Ala tara, tidakkah kamu melihat, anna tujara yukabiduna wa yasharun wa yusafirun wa yaghtaribun
raja'a ar-ribh alladhi yatawakka'unahu. Tidakkah kamu melihat para pedagang, para saudagar, bagaimana mereka bersungguh-sungguh dalam usaha mereka? Yasharun, sampai kadang-kadang bergadang di malam hari. Wa yusafirun wa yaghtaribun, mereka pergi ke berbagai tempat. Bahkan yaghtaribun, pergi ke berbagai negara di dunia. Apa yang mereka harapkan? Raja ar-ribh alladhi yatawakka'unahu, mengharapkan keuntungan dari usaha yang dia lakukan. Maka kalau ada orang yang misalnya ketika kita tanya, kenapa dia tidak hadir berjamaah ke masjid waktu salat subuh, di mana pahalanya sangat besar? Kalau dia menjawab adalah sulit bangun pada jam salat subuh, maka kita bisa kemudian mengatakan, kenapa di pasar-pasar pagi, ya, di banyak tempat ini pasar pagi, para penjual di pasar pagi itu jam 4 udah ada. Jam 4 udah ada. Dan ini jadi rutinitas dia. Kenapa dia sanggup bangun tiap malam jam 4 buka lapaknya di pasar pagi? Ya karena dia mengharapkan laba dari jual beli dia. Dan dia mendapatkan laba dari jual beli. Maka dia walaupun tengah-tengah malam menjadi ringan bagi dia. Maka kalau orang meyakini akan pahala solat subuh berjamaah, maka menjadi ringan bangun subuh bagi dia. Karena apa? Ya karena dia mengharapkan ada keuntungan. Cuma kalau bedanya adalah apa? Keuntungan yang jual beli tadi di pasar, real dia, habis itu langsung ada. Tapi pahala salat berjamaah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini harus dilihatnya dengan mata hati. Dengan iman. Nah, kalau sesuatu kita misalnya buat jahat, misalnya mencuri langsung putus tangan kita, ini bukan perkara iman. Iman itu semuanya adalah meyakini yang gaib. Tapi kalau kita merenungkan yang gaib itu pun hadir di hadapan dengan renungan, dengan tafakkur. Kalau kita kemudian misalnya melakukan satu amal baik langsung dapat cash, maka ketika kita bicara rukun iman, ya, maka bicara adalah tentang meyakini perkara-perkara yang gaib. Maka Allah mengatakan apa? La ta'mal absar. Kalau mata, ini mata, itu memang banyak orang enggak buta. Ya. Tapi apa yang buta? Ta'mal qulub allati fis sudur. Hati yang ada di dada manusia itulah yang kemudian buta. Imannya. Jamaah rahimakumullah. Disebutkan oleh kemudian Syekh Saleh Al-Munajjid, فَكَذَلِكَ الْمُحِبُّ الصَّادِقُ الَّذِي يَسْعَى فِي مَرْضَاتِ الرَّبِّ تَهُونُ عَلَيْهِ مَشَقَّةُ صَلَاةِ الْفَجْرِ. Maka orang yang mencintai dan kecintaannya kepada Allah, kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala,
maka akan mudah baginya kesulitan untuk bangun salat subuh. Wa masyaqqatul wudhu'i fil bard, beratnya wudhu di musim dingin. Ini kita enggak merasakan. Tapi di negara-negara yang 4 musim, ya. Karena saya pernah di Mesir musim dingin. Masuk ke Mesir pas puncaknya dingin, Januari. Mesir karena bukan negara maju, bukan negara kaya, maka dia tidak punya fasilitas seperti negara-negara Eropa. Maka masjid tidak punya pemanas ruangan masjid. Tempat wudu airnya juga tidak ada pemanas. Maka kalau untuk salat subuh di musim dingin kita wudu sama dengan air es. Minta ampun beratnya. Beda dengan negara-negara yang maju, itu tidak masalah. Setiap ruangan semuanya ada heater pemanas. Jadi kita nyaman. Kemudian air juga sudah ada pemanasnya. Maka di sini dikatakan, kalau sekiranya negara ya, yang musim dinginnya luar biasa, maka kemudian tidak ada pemanas air, berat sekali untuk wudu. Tapi bagi orang yang keimanannya itu jujur terhadap janji pahala dari Allah, menjadi ringan bagi dia dinginnya air di waktu subuh. Wa masyaqqatul haji wal umrati, kesulitan dalam melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah berdesak-desakan. Wa masyaqqatu talabil ilm, kesulitan dalam menuntut ilmu. Wa masyaqqatu intisabi al-jismi fil lail, beratnya berdiri di waktu malam untuk salat tahajud. Wa masyaqqatu ju'is siyami, kesulitan untuk kita lapar ketika puasa Ramadan. Bal inqalaba indahu ila ladzah. Nah, bagi orang-orang yang faham akan janji pahala, yakin dengan janji pahala, kesulitan-kesulitan ini berubah pada saatnya menjadi kenikmatan. Saya baca dulu, nanti komentari sedikit. Faddarajatul amaliyatu fit ta'abbudi lillah masyaqqah wa min thamma ladzah. Ini terjadi pada mayoritas orang. Pertama, mengerjakan ibadah. Itu awal-awalnya untuk mayoritas orang adalah berat. Tetapi kalau dia paksa dulu, maka nanti ini berubah menjadi kenikmatan. Saya baca dulu, nanti saya komentari. Yaqulu ahadul ulama, salah seorang ulama mengatakan dalam kaitan ini diberi footnote, diambil dari kitab Lataiful Ma'arifi di halaman 43. Apa kata seorang ulama ini? Kabattu qiyamal laili 20 sanatan wa tana'amtu bihi 20 sanah ukhra. 20 tahun
saya bersusah payah untuk solat tahajud. 20 tahun beliau solat tahajud masih merasa berat. Tapi beliau paksa. Kemudian beliau katakan, 20 tahun berikutnya saya menikmati solat tahajud saya. 20 tahun saya solat tahajud dengan berat. Tapi saya paksa. Maka 20 tahun berikutnya saya menikmati solat tahajud saya. Saya komentari. Kalau kita lihat, ya, banyak orang mendengar azan, dia nggak ada kerjaan, lagi duduk di rumah, duduk di warung, lagi ngobrol. Bukan sesuatu yang kemudian emergensi mendesak. Tapi tidak tergerak kemudian dia untuk kemudian pergi ke masjid biar dapat keutamaan berjamaah. Bahkan mungkin menggerakkan pantat di tempat duduk itu susah karena seperti ada lem Alteco yang nempel. Maka kalau orang tanya saya, bagaimana kita ini supaya jadi ahlul masjid? Orang yang dipuji oleh Allah dalam surat An-Nur. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Laki-laki yang tidak dilalaikan. Rijalun la tulhihim, tidak dilalaikan oleh apa? Tijaratun wala bay'un, perniagaan jual beli. Ayat ini bisa dibaca di berbagai tafsir. Yang saya baca misalnya tafsir Al-Munir Syekh Wahbah Az-Zuhaili, tafsir mukhtasar tafsirnya Ibnu Katsir, Umdatut Tafsir Syekh Ahmad Syakir, bahwa sebab turun ayat ini berkenaan dengan para sahabat Nabi yang berjualan di Masjid Nabawi, artinya berjualan di pasar Madinah, di sekitar masjid. Maka ketika azan berkumandang di masjid, mereka itu bergegas menutup toko-toko mereka. Kemudian mereka ke masjid untuk salat mereka berjamaah. Turunlah ayat memuji mereka ini, orang-orang yang tidak dilalaikan oleh jual beli mereka ketika azan. Mereka stop jual belinya sebentar, kemudian ke masjid. Kemudian jamaah rahimakumullah, di dalam hadis Sahih Bukhari, 7 golongan yang tidak akan merasakan huru haranya mahsyar nanti, yang sangat-sangat dahsyat, sampai manusia ini mencari kemudian siapa yang bisa memberi syafaat, memberi bantuan, pertolongan, karena tidak tahan dengan panasnya mahsyar. Ada 7 golongan tidak akan merasakan huru hara mahsyar. Salah satu dari 7 itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki yang hatinya terikat dia dengan masjid. Setiap waktu salat fardu sudah terikat hati dia dengan masjid. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau orang tanya saya, bagaimana kita untuk bisa menjadi ahlul masjid? Agar setiap salat fardu 5 waktu kita tergerak hati kita ke masjid. Makanya tidak ada cara lain kecuali awalnya paksa dulu. Awalnya memang berat, tapi paksa. Misal, salat subuh ini yang paling berat bagi banyak orang.
Maka banyak masjid kalau maghrib lumayan, isya lumayan. Pas subuhnya, karena jam enaknya tidur. Kalau istilah orang Aceh, ulai tengut. Bagaimana bagi orang-orang yang sulit bangun? Maka langkah dia pertama adalah paksa diri. Bagaimana cara paksa? Pertama, pasang alarm besar-besar, biar bunyi. Yang kedua, kalau dengan istri, minta istri untuk bangunkan sampai bangun. Kalau enggak ada istri, minta kawan yang salat subuhnya selalu bangun untuk telefon. Pastikan kalau kita itu terbangun secara paksa dulu. Nah, setelah bangun biasanya kita masih duduk-duduk mikir-mikir lagi karena terasa gosip dengut loh. Nah, itu kalau tidak dilawan, roboh lagi. Walaupun sudah terbangun. Maka bagaimana cara? Lompat dari tempat tidur, cuci muka. Paksakan diri hadir ke masjid. Paksa. Bagaimana dengan yang lain-lain? Begitu juga. Setel alarm di HP. 15 menit sebelum zuhur, 15 menit sebelum asar, 15 menit sebelum maghrib, 15 menit sebelum isyak sudah bunyi. Oh, sudah diingatkan saya. Maka siap-siap. Berat lagi ngomong, berat lagi apa? Paksakan, tinggalkan. Pergi ke masjid. Insya Allah. Pada suatu saat nanti tidak perlu lagi ditelepon orang, tidak perlu lagi alarm, walaupun tidur jam 4, jam 5 itu akan bangun. Tidak perlu lagi alarm 15 menit sebelum zuhur sudah hidup. Iman kita akan menghidupkan kita, menggerakkan kita. Tapi seperti kata seorang ulama tadi, 20 tahun saya salat tahajud dengan berat. Tapi 20 tahun berikutnya saya menikmati salat tahajud saya. Dan apa yang saya sampaikan ini sudah disampaikan ke saya oleh banyak orang. Banyak orang yang dulu salat fardunya tidak berjamaah. Setelah saya bilang caranya, maka orang itu datang ke saya, betul Ustaz bilang. Sekarang saya ini sudah 5 waktu alhamdulillah dan tidak berat, itu sangat ringan. Dulu saya berat subuh, sekarang subuh ringan bagi saya. Maka caranya mesti pertama pada umumnya orang untuk ibadah itu berat. Tapi kalau kita kemudian memaksa, itu akan berubah yang berat tadi menjadi kenikmatan. Baca Quran berat. Maka kalau kita paksa, akhirnya membaca Quran adalah kenikmatan. Berzikir selepas salat fardu, minimal subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, masing-masing 33 kali berat. Tapi kalau kemudian ini dipaksa menjadi kenikmatan. Rasanya kalau kemudian ada yang panggil atau ada kegiatan tidak sempat berzikir, hilang kenikmatan itu. Sama halnya orang yang sudah berjamaah ke masjid, ada satu waktu tidak berjamaah dia karena tidak terbangun, ada yang hilang dalam kehidupannya. Kalau kita merujuk kepada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman." Jika kalian melihat seorang laki-laki ya'tad, selalu dia salat fardunya di masjid. Subuh ada di masjid, zuhur ada di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid, isya di masjid. Walaupun beda-beda masjid, karena di mana ada masjid yang terdekat waktu posisi dia langsung ke situ. Kalau kamu melihat seorang laki-laki selalu dia salat fardunya di masjid, fashhadu lahu bil iman, akui iman orang tersebut. Kata Rasulullah, tolong akui
Iman orang yang setiap salat fardu teng di masjid. Maka jamaah rahimakumullah, saya katakan, kalau kita mendengar azan kemudian belum digerakkan oleh iman kita untuk kita menuju ke masjid, ini ada masalah dengan keimanan kita yang perlu kita perbaiki. Bagaimana memperbaikinya? Tadi langkah awal, paksa dulu. Nanti akan berubah menjadi kenikmatan. Maka dilanjutkan kalimat oleh Syekh Saleh Al-Munajjid, fal mar'u la yasilu ila ladzatil ibadati illa ba'da an yadhuqa masyaqqataha. Ini sepertinya sudah kaidah ya. Sudah rumusan. Kalau di ilmu-ilmu sudah rumusan ya, sudah teori. Seseorang tidak akan mendapatkan dia kenikmatan dalam beribadah kecuali setelah terlebih dahulu dia bersusah payah dalam beribadah. Ini sudah menjadi kaidah, rumus. Seseorang tidak bisa sampai ke derajat nikmat dalam beribadah kecuali melewati dulu proses dia berat awalnya beribadah. Maka kalau orang di awal beribadah sudah berat, diajak sekali orang pergi subuh, maka dia katakan, "Lun tengok-tengok hai lum karali." Berat hat. Lalu kemudian dia tidak paksa dirinya, ya sudah. Tidak akan dia nikmati salat subuh di awal waktu berjamaah. Orang yang ketika ada yang mengajak dia tahajud misalnya, kemudian dia mengatakan, "Berat hat. Hai ilo ni agak-agak." Lalu kemudian sudah dia biarkan, gak ada dia paksa lagi, ya sudah. Akan terus menjadi berat. Karena rumusnya, seseorang tidak akan sampai dia pada tingkat kenikmatan dalam beribadah, kenikmatan di dalam membaca Al-Quran, kenikmatan dalam berzikir, kenikmatan di dalam salat berjamaah, kenikmatan dalam salat-salat sunat, kecuali memang melewati dulu proses. Proses apa? Merasa berat dalam beribadah, tapi paksa dulu. Baru akan sampai nanti pada derajat nikmat. Maka orang-orang yang saya sebut tadi itu mengatakan, saya kalau tidak dapat berjamaah tidak nyaman solat sekarang. Yang dulu nggak ada jamaah. Ini jamaah rahimakumullah. Selanjutnya kita sambung. Fa idza qawiya ta'alluqur raja'i bil 'iwadhi samahat at-tiba'u bi tarkil 'adati wa tarkir rahati. Apabila keyakinan kepada imbalan yang dijanjikan Allah kuat, maka ya jiwa manusia ini itu akan apa? Akan ringan untuk meninggalkan sesuatu yang itu menjadi kebiasaan tidur pagi, kebiasaan ngobrol panjang, kebiasaan di warung kopi, kebiasaan yang tidak bermanfaat, tidak berguna. Ini kalau keyakinan akan janji pahala itu kuat,
ini akan ringan dalam meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Wa idza arafat an-nafsu thawab as-sadaqati samahat bitakhalli 'anil mali. Kalau jiwa manusia sudah tahu dia keutamaan bersedekah, pahala bersedekah, akan ringan bagi jiwa dia itu untuk mengeluarkan uang, mengeluarkan harta. Wa idza arafat thawab as-siyami samahat bitakhalli 'anil akal wasyurb wal jima'. Kalau jiwa manusia sudah meyakini akan pahala puasa, maka mudah bagi jiwa dia untuk meninggalkan tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri. Wa idza arafat thawab ar-ridha bil qada'i wal qadar sabarat 'ala al-alami hatta tusbiha ma'al mararatu 'indaha halawatan. Kalau jiwa seseorang itu sudah memahami, meyakini pahala ridha dengan keputusan Allah, maka akan mudah dia bersabar terhadap musibah-musibah, sehingga kesulitan dan pahitnya musibah itu menjadi manis bagi jiwa orang tersebut. Menjadi manis bagi jiwa orang tersebut. Kemudian jamaah rahimakumullah, wal insanu mafturun ala alla yatruka mahbuban illa li mahbubin a'zam minhu wal mahbubul a'zamu huna huwa ridha rabbi wal jannati wal hasanati wal ajr. Kata Syekh Saleh Al-Munajjid di kalimat tentang ini yang terakhir, manusia ini diciptakan atas fitrah maftur. Fitrah apa? Fitrah dia tidak akan mudah meninggalkan sesuatu yang dia sukai, kecuali memang ada sesuatu yang lebih dia sukai lagi. Maka dalam hal ini apa? Jamaah rahimakumullah, dikatakan Syekh Saleh Al-Munajjid, wal mahbubul a'zamu huna. Orang suka nongkrong di warung kopi, susah meninggalkan nongkrong di warung kopi ketika jamaah, di masjid ketika azan berkumandang. Tetapi ketika dia lebih mencintai pahala solat berjamaah daripada nongkrong di warung kopi, maka ini akan ringan bagi dia untuk meninggalkan nongkrong di warung kopi ketika azan berkumandang di masjid. Begini fitrah manusia diberikan oleh Allah. Susah meninggalkan sesuatu yang sudah disukai, kecuali memang ada hal lain yang lebih dia sukai. Maka bagaimana sekarang menciptakan janji-janji pahala Allah itu lebih kita sukai dari kebiasaan-kebiasaan yang kita sukai. Yang pertama, lagi-lagi jalannya dengan cara paksa dulu di awal, nanti akan merubah kesulitan itu menjadi kenikmatan di dalam beribadah. Karena waktu kita, jamaah rahimakumullah, nanti kita akan sambung. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.